Oke, selamat malam Ibu dan selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Pulvian Fijatul Irhab dan bersama teman saya ada Mafaza dan Rajan Ega dengan NLP 11 dan Mafaza NLP 093 dan saya NLP 1 ingin melakukan presentasi tentang how to reach consumer. Oke, buat slide pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini kita akan menjelaskan menggunakan antropologi dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi untuk metode pertama digital antropologi dalam pemasaran ada social listening. Jadi social listening itu apa sih? Jadi social listening itu bagaimana cara untuk memantau percakapan online untuk dengan mengidentifikasi atau menganalisa tentang apa yang mereka bicarakan tentang merek, produk, atau topik tertentu. Di sini juga ada empathic research, di mana empathic research itu adalah metode untuk melibatkan partisipan untuk mengungkapkan kebutuhan konsumen yang terpendam dengan cara berdialog, curah pendapat, dan juga tanya jawab serta diskusi. Dan kemudian di sini ada etnografi. Sebenarnya siapa sih yang menciptakan etnografi tersebut? Etnografi itu diciptakan oleh Robert Kozinens. Yaitu etnografi itu buat apa sih? Untuk membentuk hubungan antar manusia dalam proses riset pasar melalui komunitas online. Jadi kebanyakan tuh pasar-pasar tuh kita tuh riset dari perusahaan. Kita tuh riset melalui komunitas-komunitas online yang ada di sosial media atau gimana. Kayak misal Facebook atau Instagram. Oke, jadi di sini ada yang namanya STP. Yang pertama ada segmenting. Segmenting itu apa sih? Segmenting itu pembagian pasar menjadi kelompok yang dimana setiap kelompok pelanggan dapat dipilih sebagai pasar sasarannya yang ingin dicapai dengan bauran pemasaran yang berbeda. Next. Jadi di sini ada prasyarat segmentasi yang efektif itu gimana? Jadi untuk yang pertama ada diukur atau measurable. Jadi measurable itu variabel segmentasi harus berbeda, jelas, dan terukur. Yang kedua dapat diakses atau accessible. Aksesibilitas pasar pedesaan kini lebih baik karena adanya konektivitas yang meningkat dan minat perusahaan yang menggunakan saluran distribusi seperti pasar mingguan. Yang ketiga dapat dibedakan atau differentiable. Jadi ada dua perbedaan. Yang pertama ada konsumen pedesaan. Konsumen pedesaan itu contohnya dia lebih mementingkan sepeda motor, kekokohannya, jarak tempuh, dan daya dukung sepeda. Kalau sedangkan konsumen perkotaan dia lebih mencari gayanya, kekuatan, dan estetikanya. Jadi yang keempat ada substansial. Jadi di sini dibagi menjadi dua yaitu homogenitas. Homogenitas itu kesamaan persepsi, pembelajaran, preferensi, sikap, dan tindakan. Yang kedua ada ukuran. Ukuran itu harus seimbang sehingga menguntungkan perusahaan. Contohnya banyak tapi kecil. Lalu sedikit tapi besar. Next. Jadi yang kedua ada targeting. Targeting itu setelah kita melewati tahap segmentasi, kita ke targeting. Jadi kita menargetkan pasar kita. Jadi di targeting itu ada 3 aspek yang harus kita ketahui yaitu evaluasi, pilihan, dan cakupan. Next. Jadi untuk segmen pertama yaitu segmen evaluasi. Segmen evaluasi ini ada 2 faktor umum yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada daya tarik secara keseluruhan dan tujuan dan kompetensi sumber daya perusahaan. Yang pertama daya tarik secara keseluruhan itu apa sih? Kriteria untuk mengukur daya tarik segmen itu terbagi menjadi ukuran, tingkat pertumbuhan, aksesibilitas, profitabilitas, skala ekonomi, dan risiko rendah. Lalu berikutnya ada tujuan dan kompetensi sumber daya perusahaan. Jadi jika tujuan perusahaan adalah pertumbuhan, penjualan berkelanjutan dalam jangka panjang, dengan memperluas basis konsumennya, maka harus pergi ke pasar pedesaan daripada mengharapkan konsumen datang ke pasar perkotaan. Jadi untuk membeli produk dan jasa seperti yang dilakukan oleh perusahaan Asian Paints, Hull, dan Colgate Palmolive. Jadi maka menjangkau pasar pedesaan menjadi kunci daripada mengandalkan pasar perkotaan. Next. Jadi kedua ada segmen pemilihan. Jadi di sini segmen pemilihan dapat dipilih dengan tingkatan ada 3 yaitu rendah, sedang,
dan tinggi. Jadi karena kita fokusnya target ke pemasaran pedesaan, jadi kita memakai sebagai segmen sasaran untuk menjadi memasuki pasar rendah, kita memakai skor yang paling rendah. Next. Jadi di sini ada segmen cakupan. Jadi segmentasi ada zero, substansial, dan selektif. Jadi coverage strateginya ini ada undifferentiated, dan differentiated, dan concentrated. Jadi apa sih itu? Jadi yang pertama ada undifferentiated, yaitu mempertimbangkan apa yang umum di kalangan konsumen dan mencoba memasukkan ke dalam penawaran. Yang kedua ada differentiated, mengidentifikasi perbedaan antara segmen dan mencoba mencocokkan tawaran pasar, keinginan, dan harapan setiap segmen. Yang ketiga ada concentrated, sedikitnya jumlah konsumen di setiap segmen menargetkan hanya satu segmen yang akan memberikan upaya pemasaran yang tipis ke wilayah yang luas. Jadi di sini ada ada tipe of marketingnya, ada di konsep positioning, jadi ada 4, yaitu diferensiasi produk. Jadi produk dapat dibedakan berdasarkan atribut seperti bentuk, fitur, daya dan kualitas. Contohnya seperti Coca-Cola. Jadi kalau kita lihat Coca-Cola kayak, oh botol kaleng warna merah. Jadi lebih cenderung kan kayak orang-orang taunya, oh Coca-Cola gitu. Jadi dia ada bentuk atau fitur yang udah melekat di produk itu. Jadi yang kedua ada diferensiasi layanan. Jadi di sini layanan dapat dibedakan sehubungan dengan pengiriman, pemasangan, dan pemeliharaan, masa garansi panjang, kupon layanan gratis, layanan jarak jauh, layanan 24 jam, dan perawatan darurat. Yang ketiga ada diferensiasi orang atau kepribadian selebriti, film, dan olahraga. Yang dihormati dan dikagumi, konsumen membawa pembeda pada cita produk dan layanan. Jadi di sini maksudnya orang-orang yang seperti artis atau olahragawan yang dia memakai produk. Jadi citra produk atau layanan itu semakin naik jika dipakai orang yang terkenal atau yang image-nya bagus seperti itu. Jadi diferensiasi gambar yang terakhir ada citra suatu merek atau perusahaan dapat menenangkan hati konsumen meskipun produknya sangat mirip dengan produk pesaing. Next. Jadi sini ada bagaimana kita memilih konsep positioning. Jadi kita sebagai pemasar harus memilih konsep positioning yang berfungsi sebagai jembatan antara produk dan pasar sasarannya. Jadi di sini ada beberapa konsep yang menarik, yaitu ada menarik, apakah itu pemberian nilai kepada pelanggan. Yang kedua ada berbeda, apakah berbeda dengan produk kompetitornya. Yang ketiga adalah tindakan pencegahan, apakah sangat sulit bagi pesaing untuk menirunya. Yang keempat ada terjangkau, bisakah pembeli membayarnya. Yang kelima ada menular, bisakah perbedaan diungkapkan dengan jelas, apakah itu terlihat atau bisa dimengerti. Next. Jadi sini ada mengembangkan konsep. Jadi setelah strategi positioning dipilih oleh kita, jadi kita harus menentukan mengembangkan konsep apa sih yang secara efektif sehingga dapat ditujukan kepada pasar sasarannya. Kemudian dia harus memilih sasaran media apa yang tepat untuk menjangkau target pasar secara efektif. Next. Jadi yang ada mengkomunikasikan konsep. Jadi di sini komunikasi yang efektif itu membuat atau memperjelas target pasar, proporsi nilai, dan diferensiasi produk pendukung. Jadi ada 2, berapa banyak sih ide yang kita tawarkan, yang kita promosikan ke mereka, mau 1, mau 2, mau 3 yang dipromosikan.
akan lebih baik karena masyarakat akan berpikir bahwa mereka akan mendapatkan nilai uang yang lebih baik. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diposisikan harus konsisten, tidak boleh sering diubah. Yang kedua ada positioning mana yang harus dipromosikan. Jadi untuk data pedesaan, kita harus mempromosikan pertanyaan positioning harus berupa manfaat umum dari produk tersebut. Next. Oke, di sini saya akan membawakan tentang gimana sih cara kita menganalisis melalui Porter 5. Jadi sebenarnya itu Porter 5 itu diciptakan oleh Michael Porter dan menjadikan kalau semisal Porter 5 itu menjadi salah satu gimana ya, salah satu strategi yang sangat tajam buat kita mendapatkan konsumen. Next. Oke, di sini kan udah ada nih kriteria 5 kriteria dari segmentasi buat Porter teori. Pertama itu ada measurable. Measurable itu kan tentang buat size, ukuran. Gimana sih kita mencakup suatu market biar purchasing power-nya tuh dapat banyak, terus karakteristik dari segmen tuh dapat diukur. Kemudian ada substansial, itu kayak segmen tuh diukur kayak sebesar apa dan profitable enough to serve. Jadi kayak apakah dapat dari Porter teori ini, apakah dari kita menggunakan strategi itu, apakah kita bisa mendapatkan sebuah profit yang sangat cukup. Kemudian ada accessible, itu kayak aksis yang salah satu teori yang mengembangkan kalau semisal segmen itu tuh bisa sangat efektif atau enggak buat kita reach dan kita sajikan di segmen tersebut. Kemudian ada differentiable, itu kayaknya seperti kayak semisal differentiable itu kita menjadikan sebuah market element program itu kayak ya berbeda-beda, tapi tetap dapat kita segmennya di situ. Kemudian actionable, yaitu ada program can be formulated for attracting and serving the segment. Jadi kita tuh bisa memformulasikan suatu pasar agar kita mendapatkan suatu segmen dan kita bisa serve perusahaan kita. Kemudian ada Porter Generic Strategies. Di sini kan ada 3 generic strategies. Yang pertama ada overall cost leadership, yaitu to win market share. Tapi kita ingin memenangkan sebuah pasar melalui supply chain. Gimana cara kita memenangkan sebuah pasar? Kita harus mendapatkan harga yang lebih murah, harga-harga bahan baku yang lebih murah, agar kita memenangkan market di suatu segmen. Kemudian ada differentiation, itu tuh seperti value by large part of the market by seeking quality leadership. Jadi sebuah perusahaan itu kan mempunyai leader, dan kita tuh harus mendapatkan part di mana di market tuh gimana sih cara mereka tuh melihat leadership, mereka melihat pasar dari quality dari leadership tersebut. Kemudian ada fokus yang terakhir, itu kayak bisnis tuh harus fokus kemana sih? Kita tuh harus fokus ke suatu market yang kayak gimana? Apa kita harus menuju ke market tersebut, apa menuju ke market yang satunya? Next. Oke, di sini ada gain profit. Pertama ada buyer, customer atau customer. Jadi buyer atau customer itu biasanya tuh gimana cara kita mendapatkan barang yang bagus, tapi dengan membayar yang kurang, membayar yang minimum mungkin lah. Terus ada supplier, itu ada deliver less, paid more. Jadi kita mau mendeliver sedikit mungkin, tapi kita mendapat bayaran yang sangat banyak. Kemudian ada new entrance, itu kayak could be more trading of more advanced instrument. Itu kayak new entrance tuh kita apakah bisa menjadikan suatu barang yang kita serve ke market kita itu menjadi lebih advance itu dari perusahaan yang lain. Terus ada substitute produk, kita harus membuat kebutuhan yang dibutuhkan pasar tapi yang sama gitu. Jadi kayak kita tuh buat produk tuh tapi sama, tapi tetap mendapatkan pasar yang sama. Kemudian ada existing rival, yaitu competitive tension. Next. Di sini terlihat kalau semisal competitive force itu paling tajam di strategi buat marketing. Jadi bisa dilihat sendiri kalau semisal di Porter 5 itu ada yang namanya new entrance, and then sebanyak mungkin seperti 5 yang tadi disebutkan, itu ada trade of new entrant, competitive rivalry, bargaining power, and then trade of substitute, and then yang terakhir supply power. Next.
Ya, selanjutnya di sini ada degree of segmentation. Di sini tuh ada 4 macam degree of segmentation. Yang pertama ada mass marketing, di mana strategi ini tuh digunakan perusahaan untuk memasarkan produk atau jasanya ke seluruh segmentasi pasar. Dan ini cakupannya luas. Contohnya seperti pemasaran produk Indomie oleh perusahaan Indofood. Nah, selanjutnya itu ada segmen marketing. Nah, di sini tuh pasar ini dibagi menjadi beberapa segmen yang berbeda berdasarkan faktor-faktor seperti usia, gender, pendapatan, ataupun geografi. Nah, biasanya ini seperti bedak bayi dan bedak mamahnya itu berbeda segmentasi usianya. Nah, selanjutnya ada niche marketing, di mana perusahaan ini menargetkan segmen pasar yang sangat khusus dan terfokus. Nah, contohnya itu seperti produk tas laki-laki. Nah, sedangkan micro marketing ini pendekatan pemasaran ditujukan untuk target audiens yang lebih spesifik dari niche market. Contohnya seperti tas laki-laki berbahan dasar kulit. Ini loh dari kami. Sekian dari presentasi kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.